Hehe, maaf. Wang Lin tersenyum masam dan memandang lelaki tua itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, domain. Ini domain. Mata lelaki tua itu menoleh. Dia mengungkapkan ekspresi licik di wajahnya dan berbisik, berubah menjadi manusia fana untuk mengalami domain Anda sendiri dan menggunakan domain itu untuk menerobos tahap Naschen Soul ke tahap formasi jiwa. Ini adalah sesuatu yang harus dialami oleh setiap kultivator ketika mereka ingin menembus tahap Naschen Soul. Nah, apakah kamu ingin merasakan domain orang lain? Ini sangat bermanfaat bagi Anda. Mata Wang Lin berbinar. Harus dikatakan bahwa meskipun mengalami domain kultivator formasi jiwa lainnya sangat berbahaya, manfaatnya sangat besar. Dia memandang orang tua itu. Dia tidak langsung setuju. Dia perlahan bertanya, berapa harga yang harus saya bayar? Mata lelaki tua itu menyipit. Dia memukul dadanya dan berkata, harga. Tidak ada harga yang perlu dibayar. Dengan saya untuk melindungi Anda di negara kultivasi peringkat 4 ini, kita bisa berjalan berdampingan dan itu akan baik-baik saja. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi diam-diam menatap orang tua itu. Lambat laun, lelaki tua itu menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, ini. Saya tahu ukiran ini cukup bagus. Ini. Wang Lin dengan tegas berkata, baiklah, saya bisa memberikan semua ini kepada Anda. Orang tua itu memutar matanya. Dia dengan marah memukul dadanya dan berkata, untuk apa aku menginginkan harta sihirmu yang berkualitas rendah? Hanya ukiran setengah jadi yang layak untuk dilihat, tapi saya tidak menggunakannya. Jadi, izinkan saya mengatakannya secara langsung, lihat betapa tampan, cerdas, dan mendominasi saya. Apakah hatimu tidak bergerak? Tidakkah menurutmu aku membuat model ukiran yang sangat bagus? Ketika lelaki tua itu mulai berbicara, wajahnya sedikit merah, tetapi semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Dia bahkan membusungkan dadanya dan memukulnya. Wang Lin terkejut. Dia mengangguk dan berkata, oke, tapi tingkat kultivasi saya saat ini tidak cukup tinggi. Hanya setelah saya mencapai tahap formasi jiwa saya dapat menyempurnakan ukiran Anda. Orang tua itu segera menjadi gembira dan dengan cepat berkata, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Anda harus membuatnya sempurna. Oh, aku ingin ukiran telanjang, jadi kamu harus membuat ukiranku sempurna. Itu saja, harus menghasilkan lebih dari 100. Ya, 100. Orang tua itu tenggelam dalam fantasinya. Dia berpikir bahwa lain kali dia pergi ke rumah bordil atau bertemu wanita cantik, dia akan memberi mereka ukiran dirinya dan kemudian mereka akan mengingatnya seumur hidup. Dia terutama memikirkan semua wanita cantik yang memegang ukiran dirinya. Dia menjadi sangat gembira dengan semua gambaran indah di benaknya. Semakin dia memandang Wang Lin, dia menjadi semakin senang. Dia meraih ke arah Wang Lin dan bergerak. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang dari toko. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di awan yang jaraknya lebih dari 100.000 kilometer dari ibu kota. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan ketakutan di dalam hatinya. Dia memperkirakan mereka telah menempuh jarak 100.000 kilometer. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Hal itu menyebabkan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Harus dikatakan bahwa kultivator Naschen Soul tahap akhir hanya dapat berteleportasi sejauh 1.000 kilometer. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh kultivasi formasi jiwa tahap akhir bisa berteleportasi, itu tidak mungkin mencapai 100.000 kilometer. Berdasarkan analisis Wang Lin, bahkan para kultivator transformasi jiwa pun tidak dapat dengan mudah berteleportasi sejauh ini. Lebih penting lagi, lelaki tua ini juga menggendongnya. Akibatnya, Wang Lin semakin takut pada lelaki tua ini. Orang tua itu sedang terengah-engah. Bahkan baginya, menempuh jarak 100.000 kilometer bukanlah tugas yang mudah. Namun, ketika dia melihat wajah terkejut Wang Lin, dia dengan bangga mengangkat dagunya, berpura-pura menyesal, dan berkata, aduh, aku sudah tua dan tubuhku jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Teleportasi ini hanya memindahkan kami sejauh 100.000 kilometer saja. Aku malu. Meski lelaki tua itu mengatakan hal ini, bahkan manusia fana yang lewat pun bisa melihat rasa bangga yang luar biasa di wajahnya. Wang Lin diam-diam merenung. Setelah sekian lama, lelaki tua itu masih terengah-engah. Kebanggaan di wajahnya berangsur-angsur menghilang saat dia dengan marah bertanya, nak, pernahkah kamu melihat seseorang berteleportasi sejauh ini sebelumnya? Wang Lin dengan tenang berkata, tidak pernah. Setelah melihat betapa kuatnya aku, kamu bahkan tidak mengeluarkan kentut sedikit pun. Mata lelaki tua itu melebar. Sepertinya dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk minum susu di rumah bordil dan anak ini tidak bereaksi sama sekali.
Wang Lin menatap lelaki tua itu dengan ekspresi aneh dan berkata, kultivasi senior adalah sesuatu yang junior belum pernah lihat sebelumnya. Saya mengagumi Anda. Orang tua itu mendengus dan membual, jika ada kesempatan, saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengalami teleportasi 1.000.000 kilometer. Setelah itu, dia menunjuk ke arah udara di kejauhan dan berkata, itu adalah sekte awan putih. Ayo pergi, orang tua ini akan membawamu untuk menghancurkan sekte itu. Episode 259 Domain. Wang Lin sedikit ragu, lalu berkata kepada lelaki tua itu, senior, apakah kita akan seperti ini saja? Orang tua itu melambaikan tangannya dan memunculkan dua topi jerami. Pakai ini. Kecuali seseorang 2 tingkat kultivasi di atas Anda, mereka tidak akan dapat melihat penampilan Anda. Ini adalah sesuatu yang sudah lama saya simpan. Kalau sudah selesai, kamu harus mengembalikannya padaku, katanya. Wang Lin menangkap topi itu, memindainya dengan akal sehatnya, dan langsung terkejut. Meski topi jerami ini terlihat biasa saja, ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Dengan menggunakan akal sehatnya, dia menemukan bahwa topi itu mengandung batasan yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu sebanding dengan batasan kuno. Dan ini hanyalah batasan lapisan luar. Adapun pembatasan di pusat, Wang Lin bahkan tidak bisa memeriksa sejauh itu dengan akal ilahi dalam waktu sesingkat itu. Wang Lin telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan mengembalikan topi ini. Jika ada, dia hanya perlu membuat beberapa ukiran lagi. Saat lelaki tua itu memakai topi itu, cahaya keemasan mengelilinginya. Ketika Wang Lin mencoba memindai lelaki tua itu, cahaya keemasan menimbulkan rasa sakit pada dirinya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Keinginan untuk mempertahankan topi jerami menjadi semakin kuat saat dia memakainya secara diam-diam. Orang tua itu memandang Wang Lin ketika tangan kanannya membentuk segel yang sangat aneh dan menunjuk ke udara. Tiba-tiba, sesosok hantu raksasa muncul di udara. Seperti yang terlihat, energi spiritual di sekitarnya berkumpul dengan keras menuju hantu. Hampir seketika, hantu itu menjadi padat dan menjadi raksasa berbaju besi emas yang memegang pedang. Wajah raksasa itu muram. Seolah-olah itu adalah dewa jahat, menampakkan aura kekerasan. Ia dengan marah menatap ke lokasi yang ditunjuk lelaki tua itu. Orang tua itu dengan bangga berteriak, emas, hancurkan. Raksasa lapis baja emas itu mengayunkan pedangnya tanpa sepatah kata pun. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan muncul. Seolah-olah matahari sedang terbenam. Sinar itu terbang melintasi langit. Tiba-tiba, di kejauhan, riak-riak keras muncul. Riak-riak itu menjadi semakin ganas sampai sebuah layar cahaya pecah menjadi potongan-potongan kecil dengan suara keras. Tak lama kemudian, raksasa lapis baja emas itu mendengus dan perlahan menghilang. Orang tua itu segera bergumam dengan ketidakpuasan. Wang Lin agak bisa mendengar bahwa lelaki tua itu memarahi raksasa lapis baja emas karena malas. Saat layarnya pecah, gelombang energi segera menyebar dari titik tumbukan. Energi ini dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Saat dia hendak menghindar, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan sebuah pilar muncul di hadapan Wang Lin, menghalangi gelombang energi. Lalu, Wang Lin menatap orang tua. Dia berdiri di tengah gelombang energi dan sepertinya menikmatinya. Saat gelombang energi selesai menyebar, area tersebut tiba-tiba berubah dan bangunan muncul satu per satu. Bangunan-bangunan ini melayang di atas awan dan memancarkan cahaya berwarna pelangi. Tempat ini tampak seperti alam surga. Pemandangan ini beberapa kali lebih megah daripada apa yang dilihat Wang Lin di Chu. Bangunan-bangunan itu sepertinya terus berjalan tanpa henti. Pada saat yang sama, gelombang teriakan kemarahan datang dari gedung-gedung ini dan beberapa lusin aura kuat keluar. Wang Lin menyebarkan akal sehatnya. Di antara aura-aura ini, ada lebih dari 30 kultivator jiwa baru lahir. 5 sisanya adalah kultivator formasi jiwa. Dia menarik napas dalam-dalam. Negara kultivasi peringkat 4 ini benar-benar layak mendapatkan peringkatnya. Sebuah sekte di sini, baik besar atau kecil, bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh negara kultivasi peringkat 3. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa sekte manapun di sini dapat melenyapkan negara kultivasi peringkat 3. Setelah para kultivator keluar, mereka segera menyebar dan mengepung Wang Lin dan lelaki tua itu. Mereka mengungkapkan ekspresi permusuhan dan mengirimkan indera ilahi mereka untuk memindai Wang Lin dan lelaki tua itu. Namun, sesaat kemudian, lebih dari separuh dari mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika indera ilahi mereka melewati mereka, topi jerami melepaskan sejumlah besar cahaya keemasan.
Cahaya keemasan membuat indera ilahi mereka meleleh seperti es yang menyentuh api. Adapun lelaki tua itu, dia membentuk segel dan cahaya keemasan membentuk sepasang sayap hantu. Sayapnya mengepak dan semua indera ilahi di sekitarnya tersapu. Tiba-tiba, beberapa kultivator mendengus, tubuh mereka merosot, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Seorang pria parubaya mengenakan jubah biru terbang keluar dari grup. Wajah orang ini pucat dan matanya tidak bersinar. Matanya seperti mata Wang Lin, menunjukkan perbedaan yang jelas antara hitam dan putih. Mereka memperlihatkan cahaya yang luar biasa. Setelah ia berjalan keluar, ia mengatupkan tangannya dan berkata, "Kalian berdua telah menghancurkan formasi besar Sekte Awan Putih milikku. Jika kamu tidak menjelaskan ini, maka kalian berdua sebaiknya tetap di sini saja." Orang tua itu mendengus. Dia melambaikan tangannya dan mengambil kursi bambu. Dia meletakkannya di udara, duduk di atasnya, lalu berkata, "Saya tidak peduli. Aku hanya pekerja upahan. Dia memintaku untuk datang, jadi bicaralah padanya." Pria parubaya itu mengungkapkan sedikit ketakutan di matanya, tapi orang yang dia takuti bukanlah Wang Lin. Itu adalah orang tua itu. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, pandangannya tertuju pada Wang Lin. Dia berkata, "Rekan kultivator, apakah Sekte Awan Putih saya pernah menyinggung Anda sebelumnya?" Wang Lin merenung sedikit. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan pedang terbang biasa dari tasnya. Dia dengan ringan mengayunkan pedangnya dan menanamkan akal ilahi ke dalamnya. Kemudian, suara berderak mengikuti saat pedang itu berubah menjadi bola kecil berwarna perak. Karena Sekte Awan Putih memiliki banyak kultivator formasi jiwa, saya ingin menantang mereka semua. Saya harap Anda bisa memaafkan gangguan saya. Dengan itu, dia tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya untuk membentuk segel dan menunjuk ke arah bola perak. Bola perak tiba-tiba terbang, menciptakan dentuman sonik. Seolah-olah itu bisa membelah langit. Mata pria parubaya itu dipenuhi dengan kewaspadaan, tetapi ketika dia melihat bola perak itu, dia mencibir. "Kamu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah." Dengan itu, dia tidak mengambil harta karun. Sebaliknya, dia menunjuk ke udara dan energi spiritual ungu muncul di jarinya. Saat energi spiritual muncul, ia berubah menjadi naga ungu. Bola perak tiba-tiba berhenti saat Wang Lin mengubah teknik dan berteriak, "Ubah!" Tiba-tiba, bola perak itu mulai bergerak aneh dan menjelma menjadi makhluk mirip kura-kura. Makhluk ini adalah sesuatu yang dibunuh Wang Lin di Lautan Iblis, seorang Zonggu. Binatang Zonghu yang diciptakan oleh bola perak tiba-tiba menjadi hidup dan memperlihatkan giginya yang tajam saat ia mengeluarkan suara gemuruh. Raungan itu merobek langit dan Zonghu mulai bertarung dengan naga ungu. Pria parubaya itu mendengus dingin saat dia membentuk segel dan berteriak, "Berpisah!" Tiba-tiba, naga ungu itu terbelah menjadi dua. Salah satu dari mereka menyelinap melewati Zonghu menuju Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening dan hendak menghindar ketika suara lelaki tua itu memasuki telinganya. "Untuk apa kamu menghindari persembunyian? Jangan bergerak. Rasakan domain kultivator formasi jiwa." Wang Lin sedikit ragu, lalu meletakkan tangannya di tas pegangannya. Jika ada yang tidak beres, dia akan mengibarkan bendera larangan. Alasan dia tidak menggunakan harta sihir normalnya adalah karena dia takut identitasnya akan diketahui. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Adegan pertemuan dengan lelaki tua itu terlintas di benaknya. Dia kemudian mengatupkan giginya dan menjaga tubuhnya tidak bergerak. Meski terdengar lambat, semua ini terjadi dalam sekejap saat kedua naga ungu itu menyerangnya. Mata lelaki tua itu dipenuhi pujian terhadap Wang Lin. Meskipun ekspresi Wang Lin tidak mengungkapkan apapun, bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak melihat perjuangan yang dialami Wang Lin. Dia melirik kedua naga ungu itu dan mengangkat tangan kanannya. Dengan remasan lembut, salah satu naga ungu itu hancur. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Rasa takut yang dia rasakan dari lelaki tua itu semakin kuat. Pada titik ini, naga ungu yang tersisa, membawa aura kuat dan mengeluarkan suara gemuruh, mendarat di tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia bisa merasakan tekanan kuat memasuki tubuhnya. Meski tekanan ini terlihat sangat kuat, setelah memasuki tubuhnya, rasanya seperti nafas yang lembut. Itu tidak memiliki kekuatan menyerang dan tidak membahayakan dirinya. Namun dalam angin sepoi-sepoi ini, ada sedikit perasaan putus asa. Perasaan ini berkembang tanpa henti dalam sekejap mata di dalam diri Wang Lin. Bahkan Nas Chen Soul-nya pun tidak bisa lepas dari perasaan ini. Wang Lin segera mengetahui bahwa emosi putus asa ini adalah bagian dari teknik pria parubaya itu.
Wilayah ini seperti pembalasan ilahi. Tidak ada cara baginya untuk bertahan melawannya. Jika dia mengeluarkan bendera pembatasan dan bertahan dengan lapisan pembatasan kuno, perasaannya tidak akan sekuat ini. Lagi pula, ketika dia bertarung dengan para kultivator formasi jiwa, bendera pembatasan adalah suatu keharusan. Tetapi pada saat ini, untuk merasakan domain tersebut, dia tidak membela diri sama sekali. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa dia tidak bersenjata dan telanjang melawan domain kultivator formasi jiwa ini. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, sepotong gas ungu keluar dari dahi Wang Lin dan membentuk bola di tangan lelaki tua itu sementara Wang Lin sadar kembali. Wang Lin menutup matanya. Pada saat itu, dia dapat sepenuhnya merasakan domain pria parubaya. Peluang seperti itu hanya bisa diharapkan dan sangat berharga. Tangan lelaki tua itu meremas bola ungu itu dan menghancurkannya. Wajah pria parubaya itu sangat jelek ketika dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Saya kira senior itu ada di sini untuk memungkinkan murid Anda mengalami domain agar dapat masuk ke tahap formasi jiwa." Orang tua itu tersenyum nakal. Dia menunjuk orang di sebelah pria parubaya itu dan berkata, "Kamu, ayo. Giliran Anda." Episode 260 Token Roh Leluhur. Orang yang ditunjuk lelaki tua itu adalah seorang wanita tua. Matanya sedikit redup saat dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Meskipun tingkat kultivasi senior sangat tinggi, itu tidak berarti kamu bisa memerintah sekte awan putihku." Orang tua itu menggumamkan beberapa patah kata. Dia dengan tidak sabar mengeluarkan tas pegangan yang kotor dan tua. Dia mencari-cari di dalam tas untuk waktu yang lama dan akhirnya mengeluarkan sebuah token kayu berwarna hitam. Masih ada minyak dan daun sayur di token itu saat dia dengan santai melemparkannya ke tangan wanita tua itu. Saat wanita tua itu melihat token itu, ekspresinya berubah dan dia berteriak, "Token roh leluhur." Pria parubaya itu segera mengulurkan tangan dan mengambil token itu. Dia membentuk beberapa segel dan meletakkannya di atas token. Token itu tiba-tiba menampakkan cahaya berwarna pelangi yang bertahan lama. Pria parubaya itu tiba-tiba tersenyum masam dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua itu, "Karena senior memiliki token roh leluhur, kita harus patuh, tetapi senior yakin bahwa Anda ingin menggunakan token roh leluhur untuk memiliki seluruh jiwa." Kultivator formasi dari Sekte Awan Putih membantu domain pengalaman murid Anda. Pria tua itu dengan bangga tersenyum pada Wang Lin dan mendengus pada pria parubaya itu. Dia berteriak, "Tentu saja. Sekarang, hentikan omong kosong ini. Kamu, keluar." Dengan itu, dia menunjuk wanita tua itu. Wanita tua itu merenung sebentar dan mengangguk dengan hormat. Dia bergerak maju, memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit, dan berkata, "Kamu memiliki guru yang baik. Jika saya memiliki kesempatan untuk merasakan domain ketika saya mencoba mencapai tahap formasi jiwa, saya akan memiliki jalur yang jauh lebih mulus." Dengan itu, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan sepotong energi spiritual berwarna merah muda. Saat itu muncul, aroma harum mulai menyebar. Energi spiritual merah muda melesat ke arah Wang Lin seperti pedang. Itu berhenti 3 inci di depan Wang Lin dan berubah menjadi kabut merah muda yang kemudian mengelilinginya. Perlahan-lahan rasakan domain wanita tua ini. Di dalam kabut merah muda, Wang Lin merasa sangat hangat. Energi spiritualnya dan jiwa yang baru lahir memperoleh sedikit kemalasan. Saat aura pembunuhan dan tekadnya untuk berkultivasi mulai memudar, Wang Lin merasa mengantuk berkat sensasi itu. Seolah-olah tidak ada yang penting di dunia ini. Tetapi pada saat yang sama, bola aura pembunuh terbang keluar dari tas pegangannya dan memasuki tubuh Wang Lin. Tak lama kemudian, aura pembunuhan yang kuat menyapu dirinya seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepalanya. Aura pembunuhan menyebar ke seluruh tubuhnya. Wanita tua itu terkejut. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan mengambil gas merah muda itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Jika bukan karena bola aura pembunuh, dia akan benar-benar tersesat dalam domain tersebut. Perasaan seperti ini sangat menakutkan. Selain rasa takut yang dia rasakan terhadap para kultivator formasi jiwa, sekarang ada sedikit kehati-hatian ekstra. Wanita tua itu memandang Wang Lin. Dia mundur dan tidak lagi berbicara. Tatapan lelaki tua itu menyapu kelompok itu dan mendarat pada lelaki tua berjubah cian. Matanya berbinar dan dia berkata, "Kamu, domainmu sangat istimewa. Begitu dia mengalaminya, kami tidak akan mengganggumu lagi." Orang tua itu mengangkat kepalanya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin sambil berkata, "Dia tidak dapat menahan wilayah kekuasaanku." Orang tua itu mengangkat alisnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Omong kosong.
Denganku di sini, bahkan jika leluhur Sekte Awan Putihmu, Bai Yun, datang ke sini secara pribadi, aku masih bisa menahannya. Dengan itu, dia dengan nakal melihat ke arah bagian dalam dari Sekte Awan Putih. Pria berjubah Qian tidak berkata apa-apa lagi dan menepuk kepalanya sendiri. Tiba-tiba, lubang hitam muncul di dahinya dan pedang hitam keluar. Pedang itu berubah menjadi sambaran petir dan tiba di hadapan Wang Lin. Kecepatannya adalah sesuatu yang Wang Lin tidak bisa pertahankan sama sekali. Wajahnya sangat jelek. Jika dia memiliki bendera pembatas, dia akan bisa memblokirnya, tapi dia tidak akan bisa menahannya terlalu lama. Namun, Wang Lin tidak takut. Meskipun dia tidak bisa menahan pedangnya, jika ini adalah pertarungan sungguhan, berkat balasan ilahi, semua kultivator formasi jiwa akan mewaspadainya, tidak peduli seberapa kuat teknik mereka. Misalnya, melawan pedang terbang ini, jika Wang Lin mengirimkan sepotong pembalasan ilahi, maka pria berjubah Qian harus memanggil kembali pedang terbang itu, jika tidak, mereka hanya akan saling membunuh. Ketika pedang terbang pria berjubah Qian itu tiba 10 kaki di depan Wang Lin, gelombang niat membunuh tiba-tiba datang dari pedang itu. Di dalam niat membunuh itu, ada sedikit domain misterius. Domain ini sangat berbeda dari dua domain sebelumnya. Seolah-olah benda itu membawa sepotong kekuatan surga. Wang Lin segera menyadari bahwa energi spiritualnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Jika energi spiritualnya digantikan oleh kekuatan hidupnya, maka nyawanya akan cepat terkuras habis. Domain aneh ini menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah drastis. Domain ini saat ini hanya mempengaruhi energi spiritualnya. Jika itu bisa mempengaruhi kekuatan hidup, maka itu akan menjadi surga yang menakutkan yang menentang keberadaan. Ekspresi kultivator berjubah Qian terlihat jelas saat dia melambaikan tangannya dan pedang terbang kembali padanya. Pedang itu menghilang kembali ke dahinya saat dia perlahan berkata, wilayahku adalah berlalunya waktu. Mata lelaki tua itu terfokus pada lelaki tua yang dirampok Qian itu. Karena fluktuasi energi spiritual, dia tahu bahwa lelaki tua yang dirampok Qian ini memiliki wilayah yang tidak biasa, tetapi dia tidak mengira itu akan terjadi seiring berjalannya waktu. Dia menarik napas dalam-dalam dan ekspresi terkejut menghilang dari wajahnya. Saat ini, dia terlihat sangat bermartabat. Meski wajahnya terlihat kotor, namun hal itu tidak bisa menutupi aura mulianya. Wang Lin tiba-tiba merasa kecewa. Seolah-olah lelaki tua ini langsung berubah. Jika seseorang memberitahunya bahwa orang tuanya adalah seorang ahli dari negara Suzaku, dia tidak akan terkejut. Domain yang luar biasa. Jika Anda dapat mencapai tahap Wending, domain itu akan sangat menantang. Kalian, ambil tokennya. Selamat tinggal. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Wang Lin. Dia meraih Wang Lin dan mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di daerah terbengkalai di ibu kota. Setelah mereka berdua muncul kembali, lelaki tua itu terengah-engah dan wajahnya pucat, namun tetap dipenuhi rasa bangga. Dia memandang Wang Lin, menunggu untuk dipuji. Saat ini dia tidak lagi memiliki perasaan seorang ahli. Wang Lin merasa tidak berdaya saat dia meletakkan topi jerami di tas pegangannya dan berkata, teknik senior sungguh luar biasa. Ini adalah sesuatu yang junior belum pernah lihat sebelumnya. Saya sangat mengaguminya. Orang tua itu memutar matanya dan dengan tidak setuju berkata, kamu hanya tahu satu baris ini. Wang Lin merenung sebentar, lalu tersenyum kecut. Kapan dalam hidupnya dia harus menyanjung seseorang? Dia benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Orang tua itu menghela napas berat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan. Kamu sudah selesai mencoba domain, jadi cepatlah mencapai tahap formasi jiwa sehingga kamu bisa membuatkan ukiran kayu itu untukku. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Wang Lin merenung sedikit. Melihat lelaki tua itu hendak pergi, dia bertanya, benda apa itu token roh leluhur? Orang tua itu berbalik untuk melihat Wang Lin. Dia tersenyum penuh kebanggaan dan berkata, sampah itu tidak seberapa. Saya punya banyak di sini. Setelah itu, dia mengeluarkan berbagai token dan berkata, ini milik Sekte Heaven Escape, ini milik Sekte Kabut Roh, ini milik klan Iblis Raksasa di negara kultivasi peringkat 4, ini milik negara kultivasi peringkat 5. Wang Lin melongo ke arahnya saat dia memperkenalkan setiap token. Wajah lelaki tua itu dipenuhi rasa bangga. Seolah-olah barang yang ada di tangannya adalah mainan favoritnya. Akhirnya lelaki tua itu melambaikan tangannya. Dia mengeluarkan token kosong dan berkata, selain itu, saya dapat membuatkan token untuk sekte manapun untuk Anda. Hehe, saya telah menjual token yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun.
Anda dapat memeriksa reputasi saya jika Anda mau. Ini sangat bagus. Bagaimana dengan token kepala sekte-sekte awan putih? Wang Lin merenung sebentar. Dia memandang lelaki tua itu sekali lagi, lalu berbalik dan pergi. Orang tua itu berbicara lama sekali sebelum akhirnya menyimpan token itu dan berkata, benda-benda ini adalah hartaku. Jika Anda tidak bisa menghargainya, maka saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Huff. Wang Lin langsung berjalan kembali ke toko dan duduk bersila di samping kompor. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Dalam keheningan ini, pengalaman yang dia alami dengan domain terlintas di benaknya. Dia menjadi benar-benar tenggelam dalam mengingat pengalamannya ketika dia mencoba memahaminya. Domain emosi putus asa pria parubaya, domain kenyamanan wanita tua, dan domain waktu berlalunya pria yang dirampok Qian semuanya melayang di dalam pikiran Wang Lin. Setelah beberapa saat, Wang Lin memperoleh sedikit pemahaman. Domain ini adalah sesuatu yang diperoleh ketika seseorang mengamati langit berdasarkan pengalaman hidupnya. Lalu apa domainnya sendiri? Wang Lin menutup matanya. Pada saat itu, seluruh dirinya berubah. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan mengambil pisau untuk mulai mengukir. Serpihan kayu itu jatuh ke tanah. Pisaunya mengalir lancar seperti air dan tanpa henti. Lambat laun, potongan kayu itu berbentuk seperti seseorang yang membentuk segel dengan satu tangan. Mata Wang Lin menjadi fokus. Saat ini, tidak ada yang bisa mengganggu konsentrasi Wang Lin. Apa yang dipikirkan pikirannya dan apa yang dilihat matanya adalah wilayah emosi putus asa lelaki tua itu. Jumlah serutan kayu di tanah bertambah. Kecepatan pisau Wang Lin meningkat hingga membentuk bayangan. Setelah sekian lama, tangan kanan Wang Lin tiba-tiba berhenti. Pisau di tangan kanannya patah menjadi dua. Bilah pisaunya terbang kerak dan mengeluarkan suara mendengung. Wang Lin tidak memperhatikan semua ini saat dia melihat ukiran di tangannya. Ukirannya sudah selesai. Pria parubaya itu tampak seperti masih hidup. Ukiran itu berisi sepotong emosi putus asa. Namun, domain ini tidak dirilis sama sekali. Itu sepenuhnya terkandung di dalam ukiran itu. Wang Lin perlahan menutup matanya. Setelah merasakannya dalam waktu yang lama, dia dengan lembut meletakkan ukiran pria parubaya itu di tanah. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, itu masih belum cukup. Episode 261 tahun-tahun terakhir. Wang Lin hanya bisa meniru domain emosi putus asa. Walaupun pada akhirnya dia bisa menyelesaikan ukirannya, itu masih sangat berbeda dengan emosi putus asa pria parubaya itu. Wang Lin melihat pisau pahat yang patah itu. Dia melambaikan tangannya dan bilahnya terbang kerak di sampingnya. Dia mengambil sepotong kayu lain dan menggunakan jarinya sebagai pisau pahat. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun ini, penampilan Wang Lin menjadi semakin tua. Helaian rambut putih muncul di kepalanya, punggung lurusnya menjadi agak bungkuk, dan secara keseluruhan dia tampak seperti memasuki tahun-tahun terakhirnya. Jumlah ukirannya secara bertahap berkurang. Dalam 10 tahun terakhir ini, Wang Lin hanya menyelesaikan satu ukiran, yaitu wanita tua dari Sekte Awan Putih. Sebenarnya, dia telah menyelesaikan ukiran wanita tua itu 9 tahun lalu. Meskipun mirip dengan ukiran pria parubaya dan jauh dari sekuat aslinya, dia tahu bahwa ini karena dia belum mencapai tahap formasi jiwa. Alasan Wang Lin belum menyelesaikan ukiran lainnya adalah lelaki tua berjubah Qian. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia sepertinya tidak bisa mengukir domain waktu yang berlalu ke dalam ukiran lelaki tua itu. Dia telah mencoba selama 9 tahun tanpa hasil. Meskipun dia telah membuat ukiran orang tua yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada satupun yang berisi wilayah kekuasaan orang tua itu. Pada akhirnya, semuanya dihancurkan olehnya. Pada hari ini, Wang Lin melihat ukiran lelaki tua itu. Dia menghela nafas dan melambaikan tangannya pada ukiran itu. Ukiran itu berubah menjadi debu. Lalu, dia berdiri dan membuka pintu toko. Sinar matahari yang lembut menyinari tubuhnya saat dia duduk di kursi kayu dan memandangi orang-orang yang lewat. Toko besi di seberang jalan telah berkembang beberapa kali dalam 10 tahun terakhir. Tidak lama kemudian, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun keluar dari toko besi. Ketika dia melihat Wang Lin, dia tersenyum dan berlari menuju Wang Lin dengan sebotol anggur di tangannya. Setelah menyerahkan anggur kepada Wang Lin, dia bertanya, "Kakek Wang, diam-diam aku mencuri anggur ini untukmu. Di mana permennya?" Wang Lin tersenyum. Dia mengusap kepala anak laki-laki itu sambil mengeluarkan pil seukuran kuku jarinya. Dia melemparkan pil itu ke arah anak laki-laki itu dan mengambil minuman dari kendi.
Anak laki-laki itu dengan cepat menelan permen itu dan menunjukkan ekspresi puas. Kemudian, dia menyandarkan kepalanya pada kedua tangan kecilnya dan bertanya, "Kakek Wang, apakah anggur ini enak? Saya melihat Anda meminumnya setiap hari." Wang Lin tersenyum tipis. Pada saat itu, seorang pemuda tegap keluar dari toko besi. Orang dapat melihat kemiripan antara pemuda ini dan anak kecil di masa lalu. Ketika pemuda itu melihat Wang Lin, matanya dipenuhi emosi dan dia berkata, "Paman Wang, kamu tidak bisa minum lagi hari ini." Wang Lin tertawa dan berkata, "Oke, minum satu kali lagi dan saya tidak akan minum lagi." "Dan Yu, bagaimana kabar ayahmu?" Wajah Dan Yu menjadi gelap saat dia menjawab, "Penyakit lama yang sama. Itu bukan masalah besar." Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia tidak bisa mengganggu kehidupan manusia. Menjadi tua dan jatuh sakit adalah bagian alami dari kehidupan. Dan Yu menikah dengan putri penjaga toko Zhao dan anak laki-laki ini adalah putranya. Anak kecil itu menarik lengan baju Wang Lin dan bertanya, "Kakek Wang, kamu masih belum memberitahuku apakah anggur ini rasanya enak atau tidak?" Dan Yu memandang Wang Lin. Dia diam-diam menghela nafas dan berkata, "Yang diminum kakek Wang bukanlah anggur, tapi ginseng." Wang Lin memandang Dan Yu. Matanya dipenuhi dengan pujian dan kemudian dia berkata, "Dan Yu, bawa pulang anak itu. Aku akan berjalan-jalan di sekitar blok." Dan Yu mengambil anggur dari tangan Wang Lin. Dia meletakkannya di dalam toko dan menutup pintu. Lalu dia berkata, "Kamu berjanji padaku sebelumnya bahwa kamu tidak akan minum lagi hari ini." Wang Lin tersenyum ketika dia bangkit dan berjalan di jalan. Sosoknya yang sedikit mengejutkan dipenuhi usia. Dan Yu menghela nafas dan memegang tangan anak laki-laki itu dalam perjalanan kembali ke toko besi. Anak laki-laki itu tersenyum dan dengan gembira berkata, "Ayah, permen yang diberikan kakek Wang kepadaku sungguh enak. Setiap kali saya memakannya, tubuh saya terasa hangat." Wang Lin berjalan di jalan yang dia jalani selama bertahun-tahun. Semua pemilik toko sepertinya pernah mendengar hal ini. Mereka semua keluar dengan wajah panik dan memohon di hadapan Wang Lin. "Penjaga toko Wang, Anda harus memahami bahwa bisnis ini tidak mudah dijalankan. Bulan depan, saya berjanji, bulan depan, saya akan membayar sewanya." Ini adalah pemilik toko kelontong baru yang pindah 3 tahun lalu. "Itu benar, Tuan Wang. Bisnis benar-benar tidak bagus saat ini. Bagaimana kalau kamu menunggu beberapa hari?" Ini adalah pemilik penginapan yang gemuk. Suara serupa datang dari mana-mana. Dia tidak bisa menahan senyum kecut. Dia tidak tahu bagaimana jadinya, tapi dalam 10 tahun terakhir, hampir setiap rumah di jalan ini berhutang uang padanya. Bahkan sebagian besar toko kini menjadi miliknya. Setiap kali ada pemilik toko yang membutuhkan uang, mereka akan menjaminkan tokonya untuk meminjam uang kepadanya. Sedangkan untuk toko Wang Lin sendiri, pemiliknya datang dan menjualnya kepadanya 2 tahun lalu. Tentu saja harganya melambung tinggi. Bahkan sekarang, setiap kali Wang Lin keluar, para pemilik toko ini akan datang dan mencoba untuk mendapatkan sisi baik dari Wang Lin. Faktanya, ini ada hubungannya dengan fakta bahwa Wang Lin tidak banyak keluar. Kadang-kadang, dia tidak keluar selama berbulan-bulan, jadi setiap kali dia muncul, para pemilik toko ini akan gugup, takut dia datang untuk menyewa mereka. Sebenarnya, biaya sewanya tidak seberapa, tetapi siapapun yang pernah tinggal di sini selama beberapa waktu tahu bahwa Wang Lin sangat baik hati, jadi mereka mulai menunda pembayaran sewa. Akhirnya menjadi kebiasaan setiap orang untuk tidak membayar sewa. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia fana yang mau menggunakan perak. Semua orang berpikir, semakin banyak semakin baik. Wang Lin benar-benar tidak peduli sama sekali, jadi dia membiarkan apapun yang terjadi dan menganggapnya sebagai bagian dari pemahaman surga. Dalam 9 tahun ini, segalanya telah banyak berubah. Tidak banyak wajah lama yang tersisa. Hal ini menyebabkan Wang Lin merasa sangat menyesal saat dia melambaikan tangannya kepada pemilik toko dan berkata, "Saya tidak memungut uang sewa hari ini. Kalian semua boleh pergi." Semua pemilik toko menghela nafas dan pergi. Wang Lin berjalan menyusuri jalan dengan tangan di belakang punggung. Beberapa saat kemudian, dia sampai di ujung jalan. Namun pada saat itu, seekor kuda besar yang ditunggangi oleh seorang pria parubaya menyerbu ke arahnya. Ekspresi pria parubaya itu sangat jelek dan ada darah segar yang keluar dari sudut mulutnya. Dia menunggang kuda melewati tikungan, dan saat dia melewati Wang Lin, matanya melebar. Dia segera menarik kendali, dan, saat kuda itu meringkik panjang, dia melompat turun dari punggungnya. Dia tiba sebelum Wang Lin, tapi sebelum dia bisa berbicara, dia batuk seteguk darah.
Di dalam darahnya, ada potongan organ dalamnya. Wajahnya pucat saat dia berlutut di tanah dan berkata, "Tolong selamatkan saya, Tuan Wang." Ekspresi Wang Lin normal saat dia melihat orang itu. Orang inilah yang selalu mengunjunginya di hari libur dan memberinya sejumlah besar uang, Su Tao. Wang Lin berkata, "Jika ada masalah, beritahu saya. Tuan Wang, Yang Mulia dalam bahaya." Setelah mendengar kata-kata panik Su Tao, Wang Lin perlahan-lahan memahami apa yang terjadi. Yang Mulia entah bagaimana telah membuat marah seorang kultivator yang sangat kuat. Begitu kultivator itu muncul, semua kultivator di sekitar Yang Mulia mundur, tidak mau terlibat. Sampai hari ini, Yang Mulia bersembunyi di dalam istana. Kultivator merasa akan merepotkan untuk memasuki istana, jadi dia melampiaskan semua kemarahannya pada pengikut Yang Mulia. Su Tao sangat pintar. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia segera melarikan diri, tetapi dia masih dipukul oleh kultivator tersebut, sehingga dia panik. Saat itu, dia hanya bisa memikirkan Wang Lin. Saat Su Tao sedang berbicara, seorang kultivator muda berjalan di sudut jalan. Dia tampak sangat suka memerintah saat dia berjalan menuju Su Tao. Setelah Su Tao melihat kultivator tersebut, tubuhnya menggigil dan dia batuk seteguk darah lagi sebelum terjatuh. Dia memandang Wang Lin dengan putus asa dan memohon, "Selamatkan aku." Dengan itu, dia pingsan. Kultivator itu mencibir sambil menatap Wang Lin dan melambaikan tangannya. Segera, gas hitam yang tidak terlihat oleh mata manusia menyebar dan membentuk tengkorak raksasa di udara. Tengkorak itu bergerak menuju Su Tao untuk melahapnya. Kultivator ini ternyata sangat kejam karena dia juga memasukkan Wang Lin dalam serangan itu. Di matanya, meskipun Wang Lin hanyalah manusia biasa, karena Su Tao melarikan diri ke tempat Wang Lin berada, maka hubungan mereka pasti dalam, jadi sebaiknya dia membunuh mereka berdua. Adapun masalah apapun yang disebabkan oleh manusia, tuannya akan menyelesaikan masalah tersebut untuknya. Memikirkan hal itu, ekspresinya menjadi sangat kejam. Wang Lin mengerutkan alisnya. Jika kultivator ini hanya menargetkan Su Tao, maka dia tidak akan bertindak. Meskipun Su Tao sangat menghormatinya selama bertahun-tahun, itu tidak cukup bagi Wang Lin untuk bertindak. Tapi sekarang, kultivator fondasi pendirian ini berani melibatkan dia dalam serangan itu. Ekspresi Wang Lin normal dan matanya tenang saat dia melambaikan tangannya seolah sedang mengusir nyamuk. Tiba-tiba, tengkorak itu seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ia menjerit dan tidak lagi berani bergerak maju untuk melahapnya. Ia malah mundur. Tapi itu masih merupakan langkah yang terlalu lambat. Saat Wang Lin melambaikan tangannya, iblis Suli Guo muncul dan melahap tengkoraknya. Dia dengan keras mengunyah tengkorak itu sebelum menelannya dan kemudian menatap tajam ke arah kultivator kecil itu sebelum perlahan menghilang. Wajah kultivator kecil itu menjadi merah dan dia batuk seteguk darah. Hal ini terjadi karena ketika tengkoraknya hancur, jiwanya mengalami kerusakan. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, kultivator kecil itu lari ketakutan. Wang Lin dengan dingin menatap sosok yang melarikan diri. Dia tidak membunuhnya karena dia hampir selesai berubah menjadi manusia fana dan tidak ingin menyia-nyiakan usahanya untuk masalah kecil ini. Episode 262 Permen. Hanya beberapa saat telah berlalu antara kedatangan dan kepergian kultivator kecil itu. Ditambah fakta bahwa teknik yang dia gunakan tidak terlihat oleh manusia, dan karena itu tidak menarik perhatian manusia, kebanyakan orang hanya merasakan angin dingin bertiup. Namun, jumlah orang yang turun ke jalan jauh lebih sedikit. Alasannya adalah Su Tao, yang batuk darah dan pingsan. Rumah lama Su Tao sudah pindah dari jalan ini 8 tahun lalu, jadi tidak ada yang mengenalinya lagi. Wang Lin menghela nafas. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia berjalan ke toko kelontong. Saat dia masuk, penjaga toko dengan cepat datang menyambutnya. Wang Lin menunjuk ke arah Su Tao, yang pingsan di jalan, dan berkata, "Penjaga toko, tolong minta 2 pekerja untuk membawanya ke toko saya." Penjaga toko kelontong itu sedikit ragu-ragu. Dia secara tidak mencolok melihat sekeliling dan kemudian, ketika dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang melihat, dia berkata kepada Wang Lin, "Penjaga toko Wang, kami bahkan tidak tahu apakah orang ini hidup atau mati. Ayo laporkan ini ke petugas. Jika tidak, Anda mungkin akan mendapat banyak masalah." Wang Lin tersenyum. Dia menepuk bahu penjaga toko dan berkata, "Jangan khawatir. Temukan seseorang untuk menggendongnya untukku." Dengan itu, dia berbalik dan perlahan pergi dengan tangan di belakang punggung. Penjaga toko melihat ke belakang Wang Lin. Dia menghela nafas dan berkata, "Orang yang baik." Penjaga toko Wang benar-benar orang yang baik.
Setelah dia selesai bergumam pada dirinya sendiri, dia berteriak, 2 kecil dan 3 kecil, keluar dan bawa orang itu ke toko penjaga toko Wang. Saat Wang Lin tiba kembali di tokonya, 2 pekerja muda membawa Su Tao dan, mengikuti instruksi Wang Lin, menempatkannya di lantai toko. Wang Lin dengan santai memberi mereka beberapa koin perak dan mengirim kedua pekerja muda itu dalam perjalanan. Kemudian, dia duduk di samping kompor dan mulai merenung dalam diam. Jika dia tidak membantunya, Su Tao tidak akan bisa hidup. Wang Lin menghela nafas. Mengingat betapa hormatnya Su Tao selama 10 tahun terakhir, Wang Lin mengeluarkan pil paling rendah dari tasnya dan memasukkannya ke dalam mulut Su Tao. Kemudian dia mengambil kendi anggur dan meminumnya sambil menunggu Su Tao bangun. Adapun kultivator kecil, dia melarikan diri dengan panik. Dia tidak peduli dengan kekhawatiran manusia, jadi dia mengeluarkan pedang terbangnya dan terbang ke timur. Di pinggiran timur kota, ada sebuah kuil. Kuil ini sangat sepi dan di depannya ada kolam dengan bunga teratai dan bunga berwarna merah muda yang mekar. Daun teratai hijau segar mengapung di kolam dan ikan menyentuhnya dengan lembut, menciptakan riak yang terlihat sangat menenangkan. Sebuah jalan setapak yang terbuat dari batu bulat turun dari kuil. Di sisinya ada beberapa pohon willow. Saat angin bertiup, pohon willow berdesir. Semua ini menciptakan pemandangan yang sangat indah. Saat ini, meski ada angin sepoi-sepoi, suara gemerisik dedaunan tertahan oleh suara terbang. Kultivator kecil itu tiba-tiba mendarat di depan pintu kuil dan mengeluarkan darah. Wajahnya pucat saat dia membuka pintu kuil dan berlari masuk. Beberapa kultivator yang duduk bersila di dalam kuil membuka mata mereka. Salah satu dari mereka melihat betapa buruknya kondisi kultivator kecil itu. Dia berjalan dan bertanya, saudara seperguruan junior, bagaimana mungkin manusia biasa bisa menyebabkanmu terluka parah? Kultivator kecil itu mendorong orang itu ke samping dan berkata, saya perlu bertemu guru. Menguasai. Apa kepanikannya? Dari dalam kuil datanglah seorang pria parubaya. Wajah orang ini lebar dan matanya kecil. Telinganya yang besar sangat terlihat jelas, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia terlihat sangat bermartabat. Ketika orang ini muncul, semua kultivator yang sedang berkultivasi berdiri dan dengan hormat berdiri di samping. Setelah kultivator kecil itu melihat pria parubaya itu, dia berlutut di tanah dan berkata, Guru, seseorang menghancurkan roh penjaga saya dan merusak jiwa saya. Tuan, tolong balas dendam untukku. Kultivator bertelinga besar memandang ke arah kultivator kecil. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, gulungan gas hitam berkumpul di udara, membentuk tengkorak raksasa. Selanjutnya, kultivator bertelinga besar menunjuk ke tengkorak tersebut, lalu meraihnya dan, tanpa sepatah kata pun, mendorongnya ke dahi kultivator kecil tersebut. Ekspresi kultivator kecil itu menjadi menyakitkan saat gas hitam menutupi wajahnya. Dia kemudian mengeluarkan seteguk darah hitam dan gas hitam di wajahnya perlahan menghilang. Wajahnya sekarang memerah dan kerusakan yang dideritanya akibat dihancurkannya roh penjaganya telah disembuhkan. Kultivator bertelinga besar melambaikan tangan kanannya dan perlahan berkata, ceritakan apa yang terjadi. Kultivator kecil itu menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menceritakan apa yang telah terjadi, menambahkan banyak detail tambahan. Kultivator kecil itu terdengar sangat pintar ketika dia berbicara dan kultivator bertelinga besar hanya mendengarkan dalam diam. Murid-murid lain tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka semua memiliki tatapan aneh di mata mereka. Tak lama kemudian, kultivator kecil itu selesai berbicara. Matanya dipenuhi kebencian. Tuan, saya sudah memberi tahu dia nama Anda, tapi orang ini terlalu sombong. Guru, apapun yang terjadi, kita harus memberinya pelajaran, tambahnya. Ekspresi kultivator bertelinga besar itu tenang ketika dia melihat ke arah kultivator kecil itu dan berkata, apakah Anda yakin bahwa ketika Anda melihat kultivator ini, dia tidak memiliki energi spiritual sama sekali, seolah-olah dia adalah manusia biasa? Kultivator kecil itu dengan cepat mengangguk dan berkata, ya, Tuan. Itu betul. Pada awalnya, saya pikir dia hanyalah manusia biasa. Mata kultivator bertelinga besar itu menunjukkan cahaya aneh. Dia tidak tampak marah ketika dia berkata kepada kultivator kecil itu, ikutlah dengan saya dan pimpin jalannya. Tidak perlu menggunakan teknik apapun. Kita akan berjalan. Kultivator kecil itu sangat senang dan segera memimpin kultivator bertelinga besar itu keluar dari kuil. Adapun para kultivator yang tersisa, beberapa ingin mengikuti, tetapi melihat guru itu tidak mengatakan apa-apa, mereka ragu-ragu.
Salah satu dari mereka menghela nafas dan berkata, "Guru terlalu memanjakan saudara seperguruan junior." Seorang pria paruh baya tersenyum kecut dan perlahan berkata, "Ini bukan pertama kalinya. Hal-hal seperti ini terlalu sering terjadi." Dengan kebijaksanaan guru, bagaimana mungkin dia tidak melihat kebohongan dalam kata-kata adik juniornya? Sebaiknya kita tidak terlalu mempermasalahkannya. Dengan kepribadian saudara seperguruan junior, cepat atau lambat dia akan mendapat masalah besar. Orang lain menggumamkan beberapa patah kata. Orang pertama yang berbicara dengan menyesal berkata, "Dengan adanya Tuan di sini, bahkan jika saudara seperguruan junior mendapat masalah besar, dia akan tetap baik-baik saja. Jika itu salah satu dari kami, maka akan sulit untuk mengatakannya. Ini bukan pertama kalinya kami menyaksikan Tuan memihak saudara seperguruan junior. Bahkan metode kultivasi saudara seperguruan junior pun berbeda dengan kita. Lupakan. Selama kita mengetahuinya di dalam hati, tidak apa-apa. Jika kita mengatakannya dengan lantang, itu akan membuat kita terdengar pelit. Aku ingin tahu murid sekte mana yang membuat marah saudara seperguruan junior kali ini. Dari apa yang dia katakan, orang ini bercampur dengan manusia. Aliansi 4 sekte sangat besar dan memiliki berbagai jenis kultivator. Saya kira kultivator itu berada pada tahap formasi inti jika dia mampu menghancurkan roh penjaga saudara seperguruan junior dengan begitu mudah. Apa gunanya kita membicarakan hal ini? Dengan kedudukan master di aliansi 4 sekte, belum lagi para kultivator formasi inti, bahkan para kultivator Naschen Soul pun tidak akan tahan terhadap perubahan. Mereka membicarakannya sebentar, lalu melanjutkan berkultivasi. Saat kultivator kecil itu berjalan, dia merasa sangat bangga. Dia tahu bahwa Tuan selalu menjadi yang terbaik baginya. Mungkin karena dia adalah murid pribadi guru. Sejak dia kecil, setiap kali dia mendapat masalah, yang harus dia lakukan hanyalah memberitahu tuannya. Guru kemudian akan membawanya dan memusnahkan siapapun yang dia inginkan. Selama bertahun-tahun, tuannya tidak pernah menolak satupun. Dia diam-diam mencibir. Sekarang tuannya ada di sini, dia akan membiarkan orang itu mati tanpa tempat istirahat dan memberitahu orang itu konsekuensi dari mempermainkannya. Memikirkan hal ini, dia diam-diam melihat ke arah tuannya dan melihat bahwa dia tidak memiliki ekspresi apapun. Dia diam-diam tersenyum karena dia tahu bahwa semakin tanpa ekspresi tuannya, semakin marah dia. Dalam ingatannya, setiap kali tuannya membawanya untuk memusnahkan seseorang yang mengganggunya, tuannya selalu memiliki ekspresi ini. Terlepas dari siapa dia menjadi musuh, ketika mereka melihat tuannya, wajah mereka semua menjadi pucat. Ada yang memohon belas kasihan, ada yang mencoba melarikan diri, dan ada pula yang berusaha melawan. Namun apapun yang terjadi, ketiga tipe orang tersebut melihat akhir yang sama. Kebanggaan di hati kultivator kecil itu meningkat, membuatnya merasa seperti baru saja makan yang manis-manis. Dia mulai berjalan cepat, berharap orang itu belum melarikan diri. Saat mereka berjalan, kultivator bertelinga besar itu tiba-tiba berhenti. Kultivator kecil itu dengan cepat mundur beberapa langkah dan melihat kultivator bertelinga besar itu sedang melihat ke sebuah kios yang menjual permen. Mata kultivator bertelinga besar itu menampakkan cahaya lembut saat dia berjalan dan dengan lembut bertanya, "Berapa harga permen ini?" Ketika penjual kios melihat orang bertelinga besar, entah kenapa, dia mengembangkan perasaan baik terhadapnya dan menjawab, "1 koin tembaga saja sudah cukup." Kultivator bertelinga besar tersenyum dan mengangguk, lalu mengeluarkan koin tembaga. Setelah memberikan koin tembaga kepada penjual, dia melihat dari dekat permen-permen yang berbeda dan mengambilnya. Kultivator kecil itu terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kultivator bertelinga besar membeli permen, jadi dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun yang tidak dia duga adalah kultivator bertelinga besar itu menyerahkan permen kepadanya. "Fuer, saat aku pertama kali bertemu denganmu, kamu berkelahi dengan sekelompok anak karena permen. Mungkin kamu sudah lupa." Mata kultivator bertelinga besar itu dipenuhi dengan penyesalan. Kultivator kecil itu terkejut dan tidak bisa tidak memikirkan masa kecilnya yang pahit. Jika bukan karena tuannya, dia mungkin sudah mati. Matanya menjadi sedikit merah, dan dia berbisik, "Saya belum lupa. Gurulah yang membawa saya pergi dari sana dan mengajari saya kultivasi." Kultivator bertelinga besar mengusap kepala kultivator kecil itu dan berkata, "Ayo pergi. Bawa aku menemui orang itu." Saat kultivator kecil itu melihat permen itu, pemandangan masa kecilnya terulang kembali di benaknya. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati memasukkan permen itu ke dalam tasnya.
Dia memutuskan untuk menyimpannya selama sisa hidupnya karena ini adalah sesuatu yang dibelikan tuannya untuknya. Episode 263 akan mati dalam 100 tahun. Langit mulai gelap, dan pada saat kultivator bertelinga besar dan kultivator kecil tiba di toko Wang Lin, hari sudah gelap. Namun, ada lampu yang datang dari pinggir jalan. Su Tao terbangun dalam kabut. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia dengan cepat memahami sekelilingnya dan bangkit. Ketika dia melihat Wang Lin, dia langsung berlutut di tanah dengan ekspresi gembira di wajahnya, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia bahkan tidak melihat ke arah Su Tao saat dia berkata, "Saya menyelamatkan hidupmu untuk membayar kembali komitmenmu selama 16 tahun. Kamu boleh pergi." Su Tao ragu-ragu sejenak sebelum bersujud beberapa kali lagi dan berbisik, "Terima kasih atas kebaikan Anda. Aku akan mengingatnya selamanya." Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan membuka pintu untuk pergi. Tepat pada saat itu, Wang Lin mengerutkan kening dan berkata, "Su Tao, kembalilah. Juga, jangan repot-repot menutup pintu." Tubuh Su Tao bergetar ketika dia dengan cepat kembali dan menatap Wang Lin dengan ekspresi bingung. Wang Lin menyesap anggur di tangannya dan dengan jelas berkata, "Berdiri di samping. Kami kedatangan tamu." Ekspresi Su Tao sedikit berubah saat dia berdiri di samping Wang Lin. Matanya bergetar saat dia melihat ke pintu. Tak lama setelah itu, seseorang dapat mendengar langkah kaki lembut mendekat. Segera, seorang kultivator bertelinga besar masuk bersama dengan kultivator kecil yang telah dilepaskan Wang Lin sebelumnya. Su Tao segera menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia dapat segera mengenali bahwa kultivator bertelinga besar adalah orang yang memaksa raja bersembunyi di dalam istana. Hatinya langsung kacau, tapi setelah melihat Wang Lin, dia memaksa dirinya untuk mundur selangkah. Setelah kultivator kecil itu memasuki toko, dia langsung tertawa dan berteriak, "Guru, dialah yang melukai saya." Kultivator kecil itu berbalik dan terkejut saat mengetahui bahwa tuannya tidak sedang melihat orang tersebut, namun pada ukiran kayu yang mengelilingi mereka. Wang Lin masih belum bicara. Dia dengan santai minum anggur. Dia hanya melihat mereka berdua sekali sebelum menarik pandangannya. Kultivator bertelinga besar dengan hati-hati melihat setiap ukiran kayu sebelum perhatiannya tiba-tiba terfokus pada dua ukiran. Kedua ukiran ini adalah pria parubaya dan wanita tua dari Sekte Awan Putih. Kultivator bertelinga besar itu melihat dalam waktu lama, lalu tersenyum. Dia sama sekali tidak bertingkah seperti orang asing. Dia melambaikan lengan bajunya dan duduk di hadapan Wang Lin. "Rekan kultivator, bagaimana kalau mengizinkan saya minum?" Kultivator bertelinga besar dengan lembut mengeluarkan cangkir. Wang Lin memandang orang itu dan melemparkan kendi anggur ke depan. Kultivator bertelinga besar menangkap kendi dan menuangkan secangkir. Saat dia meminumnya, matanya menunjukkan cahaya aneh dan dia berkata, "Enak." Wang Lin terkekeh, "Karena kamu menyukainya, maka aku akan menghadiahkanmu sisa kendi itu." Kultivator bertelinga besar itu tertawa. Dia tidak menolak hadiah itu. Dia menuang secangkir lagi untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, "Tingkat kultivasi sesama kultivator lebih tinggi dari saya. Menggunakan dunia fana untuk berubah menjadi manusia fana, aku mengagumimu." Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sebotol anggur muncul di genggamannya. Dia minum dan berkata, "Rekan kultivator menggunakan murid Anda untuk berubah menjadi manusia fana dengan menggunakan emosi seorang guru dan orang tua untuk memahami surga. Hasilnya sama dengan milik saya, jadi tidak perlu dikagumi." Cahaya aneh di mata kultivator bertelinga besar itu semakin dalam saat dia melihat ke arah Wang Lin. Dia mengangguk dan berkata, "Sepertinya saya tidak salah. Setelah mendengar dari muridku, aku menduga ada orang lain yang berada di alam yang sama denganku, orang lain yang mencoba mencapai tahap formasi jiwa di ibu kota." Wang Lin diam-diam tersenyum. Kultivator bertelinga besar tersenyum tipis. "Rekan kultivator, bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi dan melihat siapa di antara kita yang akan mencapai tahap formasi jiwa mistis terlebih dahulu?" Dia bertanya. Wang Lin samar-samar tersenyum pada kultivator bertelinga besar dan berkata, "Jika saya merasakan persaingan di hati saya khawatir saya tidak akan pernah mencapai tahap formasi jiwa dalam hidup saya." "Rekan kultivator, kata-katamu sangat kejam." Kultivator bertelinga besar itu tertawa sambil melambaikan lengan bajunya dan menggenggam tangannya. Dia berkata, "Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kultivator sekaliber Anda di sini." "Bagus. Nama saya Zhou Wutai. Aku harus memanggilmu apa?" Wang Lin mengambil kendi anggur, meminumnya, dan berkata, "Wang Lin."
Zhou Wutai tersenyum dan berkata, rekan kultivator Wang, Anda pasti akan mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun. Saya akan mengucapkan selamat kepada Anda lebih awal hari ini. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berkata, rekan kultivator Zhou berbicara terlalu dini. Dari sudut pandangku, apakah rekan kultivator Zhou dapat mencapai tahap formasi jiwa masih belum pasti, tetapi muridmu itu pasti akan mati dalam 100 tahun. Mata Zhou Wutai berbinar, tapi dia tetap diam. Kultivator kecil itu ingin menatap Wang Lin dengan kejam, tetapi melihat gurunya tampak sangat akrab dengannya, dia menahan amarahnya. Dia mendengus dan berpikir bahwa Wang Lin benar-benar tidak tahu apa-apa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tuannya berbicara seperti ini kepada siapapun. Selain itu, orang ini bukan hanya tidak berterima kasih, dia bahkan mengucapkan kata-kata yang kejam. Bahkan Su Tao merasa kata-kata Wang Lin terlalu berlebihan. Dia menjadi lebih berhati-hati, takut kalau kultivator bertelinga besar akan menjadi marah. Namun yang mengejutkannya adalah setelah kultivator bertelinga besar selesai merenung, kultivator bertelinga besar tidak hanya tidak marah, dia juga menunjukkan senyuman pahit. Dengan tingkat kultivasi kultivator kecil, dia tidak dapat menyadari pertempuran antara kultivator bertelinga besar dan Wang Lin. Adapun Su Tao, dia hanyalah manusia biasa, jadi tidak mungkin dia bisa merasakan betapa berbahayanya pertukaran ini. Meskipun kultivator bertelinga besar tampak lembut sejak dia masuk, niatnya jahat sepanjang waktu. Setiap kata yang diucapkannya dan setiap tindakan yang diambilnya dipenuhi dengan niat buruk. Awalnya, dia ingin membangkitkan sisi kompetitif Wang Lin. Jika dia berhasil, maka dia tidak perlu lagi repot dengan Wang Lin karena, untuk mencapai tahap formasi jiwa, seseorang harus berubah menjadi manusia fana untuk memahami surga, yang membutuhkan hati yang tenang. Begitu hati Wang Lin menjadi kompetitif, maka dia akan terjebak dan tidak akan pernah mencapai tahap formasi jiwa. Bahkan jika suatu hari Wang Lin berhasil menyingkirkan blokade ini, itu akan memakan waktu bertahun-tahun kemudian. Ini menunjukkan betapa liciknya kultivator bertelinga besar itu. Meskipun rencananya digagalkan oleh Wang Lin, kultivator bertelinga besar itu tidak menyerah. Dia terus memberi selamat kepada Wang Lin atas keberhasilannya dalam 100 tahun. Ini adalah jebakan lain bagi Wang Lin. Meskipun lelaki tua sebelumnya mengatakan hal yang sama, itu sangat berbeda dengan ketika kultivator bertelinga besar mengatakannya. Orang tua itu berada pada tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dan Wang Lin saat itu tidak berada pada hambatan yang penting. Jadi, alih-alih menciptakan hambatan mental bagi Wang Lin, hal itu malah meningkatkan kepercayaan dirinya. Perbedaannya adalah sekarang kata-kata ini berasal dari kultivator bertelinga besar. Meskipun kata-katanya sama, artinya sangat berbeda. Jika Wang Lin benar-benar mengingatnya, maka seiring berlalunya waktu dan dia tidak mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi kecuali dia mendapatkan pencerahan tiba-tiba untuk menghilangkan kutukan di hatinya. Melihat kultivator bertelinga besar itu terus berusaha menyerangnya, Wang Lin akhirnya membalas. Dia pertama kali mengatakan bahwa apakah kultivator bertelinga besar akan mencapai formasi jiwa dalam 100 tahun masih belum pasti. Ini adalah versi yang sedikit dimodifikasi dari apa yang dikatakan oleh kultivator bertelinga besar, tetapi hasilnya sama. Namun, ini bukanlah bagian penting dari pembalasan Wang Lin. Kalimat terakhirnya adalah pembalasan yang sesungguhnya. Dalam 100 tahun, kultivator kecil itu pasti akan mati. Satu kalimat ini menunjukkan dasar dari hubungan guru murid kultivator bertelinga besar dan guru murid kultivator kecil. Kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai, berubah menjadi manusia fana dengan memahami hubungan antara guru dan murid. Menggunakan keinginan ini untuk menggerakkan pikirannya, dia menerima seorang murid. Dia akan menggunakan cinta untuk mendidik seorang putra, kebaikan untuk memberinya bantuan, hatinya untuk mencintainya, dan tragedi kehilangan muridnya untuk memasuki tahap formasi jiwa. Segala sesuatu yang telah dilakukan oleh kultivator bertelinga besar sejauh ini adalah demi hubungan guru-murid. Ketika dia akhirnya merasakan domainnya sendiri dan akan memasuki tahap formasi jiwa, itulah hari di mana dia akan bertindak dan secara pribadi membunuh muridnya. Dia harus membunuh murid yang telah dia curahkan hatinya dan kemudian menggunakan kesedihan darinya untuk akhirnya memasuki tahap formasi jiwa. Jalannya tampak penuh dengan emosi, namun kejam, namun di dalam kekejaman itu, ada emosi. Metode ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang normal. Setidaknya itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan Wang Lin. Itu sebabnya kalimat terakhirnya adalah serangan balik yang sebenarnya.
Pertama-tama, dinyatakan bahwa muridnya akan meninggal dalam waktu 100 tahun, yang kembali memunculkan batas waktu 100 tahun. Kedua, hal itu mengungkap sifat kejam sebenarnya dari kultivator bertelinga besar dan memunculkan kesedihan yang akan dia rasakan di masa depan. Pada saat yang sama, dia juga meninggalkan bekas samar di hati kultivator kecil itu. Kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai, tersenyum pahit saat dia melihat Wang Lin dan berdiri. Dia mengatupkan tangannya, lalu ragu-ragu sejenak sebelum berkata kepada Su Tao, beritahu rajamu untuk mengirimkan barang itu ke kuil dalam waktu 3 hari dan aku akan melepaskannya. Dengan itu, dia melihat Wang Lin sekali lagi sebelum berbalik untuk pergi. Kultivator kecil itu benar-benar terkejut dan segera mengikuti tuannya. Dia merasa hari ini sangat aneh karena tuan tidak bertingkah seperti biasanya dan tidak membalas dendam padanya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Wang Lin, bahwa dia akan mati dalam 100 tahun. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat tuannya dengan lembut menatapnya dan hatinya merasa hangat. Fu Er, tidak perlu terlalu memikirkannya. Mengapa kamu menyimpan permen itu dan tidak memakannya? Suara kultivator bertelinga besar itu lembut dan penuh kepastian. Mata kultivator kecil itu menjadi merah ketika dia menjawab, murid telah memutuskan untuk menyimpannya selamanya. Kultivator bertelinga besar tersenyum sambil mengusap kepala kultivator kecil itu. Dia diam-diam tersenyum saat dia memimpin kultivator kecil itu dan mereka berjalan keluar dari jalan Wang Lin. Wang Lin duduk di dalam toko. Dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah sekian lama, dia tersenyum dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya, atau hal itu akan mengacaukannya saat dia mendekati ujung jalan untuk berubah menjadi manusia fana. Saat ini, Su Tao benar-benar membeku. Awalnya, dia hanya mengira Wang Lin adalah seorang ahli. Bagaimana ukiran kayu yang dia buat bisa menyebabkan dua makhluk abadi di istana begitu terkejut. Dia kemudian mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa toko Wang Lin tidak terjadi apa-apa. Kedua makhluk abadi itu terdiam dan tidak pernah membicarakan tentang ukiran itu lagi. Bahkan Yang Mulia telah memerintahkannya untuk memberi hadiah kepada Wang Lin pada tahun baru setiap tahun. Karena dia telah melakukannya selama lebih dari 10 tahun, ketika dia menghadapi bahaya, orang pertama yang dia pikirkan adalah Wang Lin. Tapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Wang Lin cukup kuat untuk memaksa orang yang memaksa raja bersembunyi di dalam istana dan makhluk abadi tidak berani tampil menyerah begitu saja. Harus dikatakan bahwa beberapa hari yang lalu, Yang Mulia berharap dia bisa menyerahkan Reinding untuk menyelamatkan hidupnya. Episode 264 Domain Hidup dan Mati. Setelah Su Tao pergi, kehidupan Wang Lin kembali tenang. Seolah apa yang terjadi berlalu begitu saja seperti awan. Begitu mereka pergi, mereka tidak kembali. Wang Lin masih bangun pagi setiap hari dan membuka pintu tokonya untuk menunggu putra dan Yu membawakannya sebotol anggur. Dia kemudian duduk di sana dan mengukir sambil minum. Dia telah hidup seperti ini selama bertahun-tahun dan gaya hidup ini telah terukir di tulangnya. Dia jauh dari jalan pembunuhan. Sepertinya dia yang dulu dan dia yang sekarang adalah dua orang yang sangat berbeda. Dia tidak lagi memiliki niat membunuh di sekitarnya. Sebaliknya, dia memancarkan aura tenang, keberadaan fana. Wang Lin tidak tahu domain apa yang akan dia pahami, tapi dia tidak terburu-buru saat dia dengan tenang memahami surga. 7 hari setelah Su Tao pergi, dia kembali dengan seorang pria parubaya yang memiliki ekspresi bangsawan di wajahnya. Orang ini dengan hormat datang ke toko bersama Su Tao. Tidak mempedulikan statusnya, dia berlutut dan bersujud 3 kali. Mata Wang Lin mengamati orang itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa orang ini adalah atasan Su Tao, yang berarti bahwa inilah keagungan yang diincar oleh kultivator bertelinga besar. Di mata manusia normal, Yang Mulia adalah seseorang yang berada jauh di atas mereka, tetapi di mata Wang Lin, orang ini seperti seekor semut. Meskipun orang ini memiliki tingkat kultivasi tertentu, jika dia tidak dapat mencapai tahap pendirian fondasi, maka dia tidak akan lepas dari siklus hidup dan mati. Pria parubaya itu sepertinya sudah mengetahui sifat marah Wang Lin. Setelah dia selesai bersujud, dia mengeluarkan tas berisi dan dengan hormat meletakkannya di atas meja. Lalu, dia dan Su Tao dengan hormat pergi. Wang Lin masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Baru setelah mereka pergi, Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia mengambil tas itu dan memindainya dengan akal ilahi untuk menemukan sejumlah besar batu roh di dalamnya. Dia dengan santai melemparkan tas itu ke samping toko, lalu menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar toko.
Dia duduk di kursi di luar dan memandangi langit biru dan awan putih sambil menikmati sinar matahari. Dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya karena dia sangat menikmati hidup ini. Jika orang tuanya masih hidup dan mereka bersama di toko ini, maka dia tidak akan menyesal lagi dalam hidup ini. Waktu berlalu dengan cepat dan 5 tahun berlalu. Pada hari ini, Ayah dan Niu akhirnya tidak bisa lepas lagi dari siklus hidup dan mati. Toko besi ditutup. Ada bendera putih di luar toko dan gelombang tangisan terdengar dari dalam. Wang Lin berdiri di luar tokonya sendiri sambil menatap toko besi. Dia tidak bisa tidak mengingat kejadian 20 tahun yang lalu di mana pemuda yang baik hati itu mengundangnya ke rumah mereka untuk makan malam. Wang Lin juga tidak dapat melupakan bahwa karena pemuda yang baik hati ini ingin memperluas tokonya, dia mendatanginya dan dengan canggung meminta uang untuk dipinjam. Dalam 20 tahun lebih ini, Wang Lin bahkan tidak dapat mengingat berapa kali dia makan di rumah mereka. Tapi hidup dan mati bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh Wang Lin. Menjadi tua dan mati karena usia tua adalah bagian dari pemahamannya tentang surga. Bahkan jika dia menggunakan metode yang menantang surga untuk memperpanjang hidup Ayah dan Niu, hanya perlu beberapa tahun sebelum dia akhirnya terbawa oleh siklus tersebut. Bukan hanya itu, karena itu, jiwanya menjadi inferior dalam siklus hidup dan mati. Bagaimanapun, jiwa dan Niu sangat berbeda dengan jiwa Wang Zuo. Wang Zuo adalah seorang kultivator, yang sudah merupakan jalan yang menantang surga. Hal ini memungkinkan Wang Lin mengambil jiwanya dan memasukkannya ke dalam wanita hamil. Tapi dia tidak bisa melakukannya demi Ayah dan Niu. Wang Lin berdiri di depan tokonya dan menghela nafas. Bunga dengan kelopak hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Ini bukanlah bunga biasa, tapi bahan untuk pil pengusir roh. Jika seorang manusia baru saja meninggal dan jiwanya belum sepenuhnya bubar, maka bunga ini dapat membuat jiwanya menjadi lebih utuh dan memiliki kekuatan jiwa yang lebih besar. Hal ini memberi mereka kesempatan lebih baik untuk mendapatkan keluarga yang baik di dalam sungai jiwa. Wang Lin perlahan berjalan menuju toko besi. Di dalam toko, berbagai bibi dan paman dan Niu sedang berduka. Suasana menyedihkan memenuhi toko. Ayah dan Niu berbaring dengan tenang di dalam peti matinya di halaman belakang toko. Dan Niu dan istrinya berada di samping peti mati. Mata dan Niu memerah. Jelas sekali dia hanya menangis. Di sampingnya berdiri seorang wanita lain. Dia adalah ibu dan Niu. Hatinya juga dipenuhi kesedihan saat dia memandang suaminya di dalam peti mati dengan mata penuh keputusasaan. Wang Lin sudah menyadari lebih dari 20 tahun yang lalu bahwa hubungan pasangan ini sangat dalam. Saat Wang Lin masuk, semua orang menunjukkan ekspresi hormat. Di jalan ini, Wang Lin sangat terkenal. Setelah ibu dan Niu melihat Wang Lin, dia dengan lembut mengangguk, berlutut, dan berbisik, janda Cheng Si memberi salam pada kakak laki-laki Wang. Wang Lin menghela nafas dan maju untuk membangunkannya. Kemudian, dia menerima dupa dari seseorang di dekatnya. Setelah dia menyalakannya, dia memberi hormat. Saat dia memberi penghormatan, langit menjadi gelap. Namun, kegelapan seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Asap hitam muncul di atas tubuh Ayah dan Niu. Ia berkumpul hingga akhirnya membentuk wujud Ayah dan Niu. Dia memeluk tubuhnya seolah dia sangat kedinginan dan wajahnya pucat. Seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Dia melihat sekeliling dengan bingung sampai pandangannya tertuju pada Wang Lin. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya selain Wang Lin, yang matanya hitam dan putih. Dia menatap lurus ke arahnya. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan menghancurkan bunga hitam di tangannya menjadi bubuk hitam. Saat bubuk itu menghilang, bubuk itu berubah menjadi titik cahaya yang tidak terlihat oleh manusia dan mendarat di tubuh Ayah dan Niu. Ayah dan Niu segera berhenti merasa kedinginan. Dia dengan penuh syukur memandang Wang Lin. Saat ini dia akhirnya mengerti bahwa orang yang telah menjadi tetangganya selama lebih dari 20 tahun ini bukanlah manusia biasa. Jiwanya melayang di udara. Dia berlutut dan bersujud beberapa kali ke arah Wang Lin. Kemudian, dia dengan enggan menatap istrinya dan Niu saat seluruh tubuhnya terangkat ke langit seolah sedang menaiki tangga dan segera menghilang. Ayah, Bu, aku melihat kakek. Saat ini, suara kecil terdengar dari sudut. Putra Niu, yang sudah berusia 9 tahun, memandang ke langit dengan ekspresi bingung. Namun, tidak ada yang mempercayai perkataan anak kecil. Setelah melihat tidak ada yang mendengarkannya, dia mengerutkan hidung dan berhenti berbicara. Wang Lin dengan menyesal melihat sekeliling. Tidak mungkin lepas dari siklus hidup dan mati. Dia memandangi tubuh Ayah dan Niu sambil mengingat 20 tahun terakhir. Seorang pemuda kuat yang semakin menua setiap tahunnya selama 20 tahun terakhir ini hingga dia meninggal.
Dia menarik napas dalam-dalam dan pandangannya tertuju pada Ibu Danyu. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia baru berusia awal 30-an. Dia sekarang berusia lebih dari 50 tahun. Lebih dari 20 tahun waktu terukir di tubuhnya. Mata Wang Lin bergerak lagi. Kali ini, pandangannya tertuju pada Danyu. Danyu pernah menjadi anak kikuk yang menjulurkan kepalanya ke toko Wang Lin. Dia sekarang sudah dewasa. Dia tidak hanya menikah dan punya anak, tetapi dia bahkan mengirim orang tuanya ke pemakaman. Ibarat pohon kecil yang tumbuh perlahan selama lebih dari 20 tahun dan menjadi pohon kuat yang tahan terhadap cuaca. Memikirkan hal ini, hati Wang Lin tiba-tiba mendapat sedikit pemahaman. Perasaan pengertian ini menjadi semakin dalam. Dalam 20 tahun lebih berubah menjadi manusia fana, Wang Lin untuk pertama kalinya merasakan gerbang untuk memahami surga. Dia tidak tahu kapan dia meninggalkan toko besi. Dalam keadaan kebingungan, dia duduk di depan kompor di tokonya dan menatap ke arah dinding. Pikirannya kosong. Satu-satunya yang tersisa hanyalah secuil indera ilahi. Interaksi Wang Lin dengan ayah Danyu, ibu Danyu, dan Danyu terlintas di benaknya. Penampilan ketiganya berangsur-angsur berubah selama lebih dari 20 tahun ini. Wang Lin merasakan energi tak kasat mata di sekitar mereka, menyebabkan orang tua Danyu berangsur-angsur bertambah tua dan Danyu berangsur-angsur bertambah tua. Wang Lin merasakan sesuatu muncul di benaknya. Matanya memancarkan cahaya yang tak terbayangkan. Saat ini, dia bisa merasakan tubuhnya tiba-tiba mulai melayang. Tubuhnya perlahan melayang semakin tinggi. Saat dia melayang ke udara, dia melihat manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan di sekitar makhluk fana ini, dia melihat energi misterius itu lagi. Dia bisa melihat energi ini di sekitar bunga dan pepohonan. Itu ada di sekitar segalanya. Kekuatan ini datang dari surga dan Wang Lin secara tidak sadar ingin menemukan sumber kekuatan ini. Perlahan-lahan, dia merasa dirinya melayang semakin tinggi dan ibu kotanya menjadi semakin kecil. Segera, kota itu menghilang dan di hadapannya ada sebuah planet berwarna coklat tanah. Sayangnya, hingga saat ini, dia masih belum menemukan sumber kekuatan itu. Dia bisa merasakan kekuatan bahkan pada bintang-bintang. Tidak ada tempat tampaknya. Kepribadian Wang Lin sangat keras kepala. Jika dia tidak keras kepala, dia tidak akan menghabiskan 400 tahun hanya untuk kembali ke Zhao untuk membalas dendam pada keluarga Teng. Selain keras kepala, ia juga punya tekad. Dia tidak mungkin bisa berubah dari seorang kultivator kecil seperti dulu menjadi seperti sekarang ini jika dia tidak bertekad. Keras kepala dan tekad inilah yang membuatnya ingin mencari sumber energi tersebut. Saat ini dia sepenuhnya mengandalkan naluri untuk mengendalikan perilakunya. Tubuhnya terbang semakin tinggi, tetapi sebelum dia mengembara terlalu jauh dari planet coklat, sebuah batu raksasa mirip meteor terbang lewat. Di atas batu raksasa itu duduk seorang lelaki tua berambut putih. Ketika dia melewati Wang Lin, dia berseru dan memperlihatkan ekspresi yang sangat tertarik. Saya tidak percaya ada seseorang yang bisa memahami secara mendalam limbah planet kultivasi ini. Namun hanya dengan pengembangan jiwa baru lahir, meskipun Anda menggunakan pemahaman ini untuk mencapai tahap formasi jiwa, yang terbaik adalah jangan terlalu serakah. Saya khawatir dao surgawi semacam ini akan membutuhkan waktu jutaan tahun bagi Anda untuk menemukan sumbernya. Namun bila itu terjadi, tubuh Anda sudah membusuk. Sudahkah kamu mempertimbangkan hal itu? Wang Lin terkejut, dan matanya dipenuhi kebingungan. Orang tua itu tertawa. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin dan berteriak, "Nama saya Tian Yunzi. Karena kita sudah bertemu, aku akan membuatkanmu kesepakatan. Jika kamu bisa keluar dari limbah planet kultivasi ini dan datang menemuiku di planet Tian Yun, maka aku akan membiarkanmu menjadi murid kehormatan selama 100 tahun. Dengan itu, dia mengarahkan tangan kanannya dan tubuh Wang Lin bergetar. Wang Lin merasa seolah-olah tubuhnya didorong oleh kekuatan yang kuat. Dia dengan cepat didorong kembali ke planet berwarna coklat tanah dan kembali ke wilayah 4 aliansi. Ibu kotanya berubah dari titik kecil menjadi seukuran kukunya dan terus bertambah besar. Dia segera kembali ke tokonya di dalam ibu kota. Saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia dipenuhi keringat. Selain keringat, ada juga bau amis yang menyengat. Sudah lama sekali sejak tubuhnya mengeluarkan bau busuk seperti ini. Terakhir kali adalah ketika ia telah mencapai tahap pendirian fondasi. Saat ini, mata Wang Lin berbinar. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil sepotong kayu, dan dengan hati-hati mulai mengukir. Kali ini, Wang Lin mengukir sepanjang hari dan malam. Akhirnya, saat dia menarik jarinya, ukiran pria paruh baya berjubah cian mulai terbentuk.
Pada ukiran itu, ada tanda-tanda passing of time. Dia diam-diam melihat ukiran itu. Setelah sekian lama, ia meletakkannya di salah satu rak di samping ukiran pria parubaya dan wanita tua. Setelah menyelesaikan semua itu, dia bangkit dan pergi ke halaman belakang. Setelah mandi, dia berganti pakaian bersih dan kembali ke toko. Setelah memahami surga kali ini, tingkat kultivasi Wang Lin melonjak dari tahap pertengahan Naschen Soul ke puncak tahap akhir Naschen Soul. Dia hanya berjarak sedikit dari tahap formasi jiwa. Hanya saja ketika dia memikirkan kejadian sebelumnya, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Jika bukan karena lelaki tua bernama Tian Yunzi yang mendorongnya kembali, dia akan benar-benar tersesat dalam mencari sumber itu. Jika itu benar-benar terjadi, maka satu-satunya akibat adalah kematiannya. Memahami surga bukanlah hal yang damai. Itu penuh dengan bahaya. Kali ini, Wang Lin akhirnya memahaminya. Meskipun dia masih belum mencapai tahap pembentukan jiwa, pemahamannya tentang surga telah meningkat pesat. Dia percaya bahwa dia tidak jauh dari tahap formasi jiwa. Dia kini telah selesai mengukir patung pria parubaya dengan wilayah kekuasaannya. Jelas sekali bahwa wilayah kekuasaannya meniru siklus hidup dan mati. Namun, dengan persepsi Wang Lin saat ini, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa jalan pria parubaya itu hanyalah tiruan, jauh dari dunia nyata hidup dan mati. Itu karena dao surgawi hidup dan mati ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh para kultivator formasi jiwa. Pada saat ini, ada peta bintang di benak Wang Lin. Peta bintang ini ditinggalkan oleh kultivator tua, Tian Yunzi. Di dalam peta ada sebuah planet yang beberapa kali lebih besar dari Suzaku. Ini adalah planet milik orang tua Tian Yunzi. Hanya saja Wang Lin saat ini tidak mungkin pergi ke sana. Dia menghela nafas saat dia menyesuaikan suasana hatinya dan kembali menjadi manusia fana. Namun dalam pikirannya, perasaan memahami dao kehidupan dan kematian adalah sesuatu yang tidak akan dia lupakan seumur hidupnya. Episode 265 mengganti salju. 10 tahun telah berlalu sejak terakhir kali dia merasakan wilayah kekuasaannya. Wang Lin telah tinggal di jalan ini selama lebih dari 30 tahun. Dia telah menjadi tua. Rambutnya putih seluruhnya dan ada kerutan dalam di dahinya. Ibu Daniu meninggal karena kesedihan 7 tahun lalu. Pada titik ini, Daniu mengelola sendiri toko besinya dan, seperti ayahnya sebelumnya, dia menghidupi keluarganya, mencintai istrinya, dan terus-menerus mengajari putranya yang sedang tumbuh tentang perdagangan sehingga suatu hari nanti putranya dapat mengambil alih toko tersebut. Adegan ini hampir sama persis dengan saat Wang Lin pertama kali tiba, hanya orangnya saja yang berubah. Namun adegan ini tidak berlangsung lama. 3 tahun yang lalu, putra Daniu, bernama Xiao Niu, menarik perhatian seorang kultivator pengembara dari Sekte Awan Putih dan diangkat kembali sebagai murid. Tahun itu, kultivator pengembara juga memberinya nama, Wen Zuo. Daniu sangat bangga karena putranya sendiri akan menjadi abadi. Dia akan memberi tahu siapapun yang dia temukan, dan tak lama kemudian, semua orang di jalan mengetahuinya. Wang Lin sama sekali tidak terkejut ketika Wen Zuo dibawa oleh kultivator pengembara dari Sekte Awan Putih. Wang Lin sudah memperhatikan bahwa Xiao Niu memiliki tubuh untuk diolah ketika dia masih sangat kecil dan bakatnya beberapa kali lebih baik daripada Wang Lin ketika Wang Lin memulainya. Wang Lin melakukan ini karena satu-satunya koneksi yang dia miliki di seluruh ibu kota adalah dengan keluarga Daniu. Oleh karena itu, Wang Lin memberi Xiao Niu banyak pil untuk mengubah tubuhnya dan inilah efeknya. Hasilnya, bakat Xiao Niu menjadi lebih baik lagi, sehingga tidak mengherankan jika ia menarik perhatian para kultivator Sekte Awan Putih. Meskipun kultivator itu hanya pada tahap formasi inti, setelah Wang Lin mengamatinya, dia menemukan bahwa dia adalah orang yang baik, sangat berbeda dari guru Wang Lin sendiri, Sun Dazu. Oleh karena itu, Wang Lin tidak ikut campur dan membiarkannya terjadi secara alami. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa untuk membantu. Adapun bagaimana Wen Zuo di masa depan, itu bukan lagi urusannya. Setelah Xiao Niu pergi, Daniu mempekerjakan beberapa pekerja, namun nyatanya, hal ini telah melanggar aturan ayahnya. Menurut ayahnya, yang mereka jual adalah keahliannya. Jika orang lain mempelajari keterampilan itu, bukankah mereka mengambil batu untuk menghancurkan kaki mereka sendiri? Tapi sepertinya Daniu tidak mendengarkan kata-kata ayahnya. Setelah dia mempekerjakan para pekerja, dia berhenti memedulikan toko dan malah kembali ke kebiasaan lamanya menonton Wang Lin mengukir setiap hari. Karena Daniu selalu ada untuk melayani Wang Lin, hal itu membuat Wang Lin mengingat beberapa kenangan lama.
Mungkin karena Wang Lin menyaksikan Dan Yu tumbuh besar, tetapi sejak ibunya meninggal, dia akan datang ke tempat Wang Lin setiap tahun baru bersama istri dan makanannya. Dan Yu sepertinya menganggap Wang Lin sebagai orang tuanya sendiri saat ini. Istri Dan Yu, putri pemilik toko penjahit, adalah wanita yang sangat cerdas. Melihat bagaimana suaminya memandang Wang Lin, dia juga secara bertahap mulai memperlakukan Wang Lin seperti orang tua keluarganya sendiri. Alhasil, di tahun-tahun terakhir kehidupan Wang Lin sebagai manusia fana di ibu kota, ia bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga. Kehangatan ini sangat aneh bagi Wang Lin, tapi dia tidak menolaknya. Su Tao juga telah berubah dari seorang pria parubaya menjadi seorang pria tua dengan rambut putih.